Baik, selamat pagi. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi manajemen data mahasiswa yang saya buat untuk memenuhi tugas responsi. Aplikasi ini memungkinkan untuk menambah, melihat, mengedit, dan menghapus data secara real time tanpa reload ke halaman. Jadi, mari kita coba buka UI-nya. Baik, di sini saya harap sudah terlihat ya UI-nya, yang dimana halaman itu ada halaman ini terdiri dari format input data mahasiswa, ada NIM, nama, jurusan, alamat, dan email. Kemudian di sini juga ada data mahasiswa. Pertama kita coba masukkan terlebih dahulu. Di sini sudah ada data yang saya coba tadi. Tapi saya hapus kembali, jadi saya masukin saja. 235, nama saya Bernardo Manjin, teknik informatika, alamat, email, baik, simpan. Berkata Zak, dia tidak perlu reload halaman, langsung muncul di data mahasiswa. Misalnya kita mau edit, itu tinggal sebelum saya jelaskan, data ini masuk ke dalam apa namanya, masuk ke dalam database. Jadi data ini terhubung ke database mahasiswa. Nah, bentar saya refresh. Baik, ini sesuai dengan jam kita masukkan data tadi ya. Itu jam 11.32.20. 11.32.20 karena saya menggunakan timestamp real time untuk database-nya. Jadi dia akan sesuai. Terus ini kita edit. Jika edit, tombol ini akan berubah jadi update. Tandanya kita sudah mencet tombol edit. Bagaimana kalau kita ubah nih saya jadi 59? Data di sini itu langsung berubah jadi 59 tanpa perlu reload halaman. Kemudian di sini itu database-nya berubah juga jadi 59. Demikian. Baik, demikian. Kemudian jika kita tambahkan kembali eh, 101 Jalan di Pratama, Teknik Informatika, Jalan Kalibata. Itu simpan, dia akan masuk ke dalam data mahasiswa yang ada di UI-nya, terus juga dia akan masuk ke database yang ada. Terus. Nah, ini sudah masuk ID ke-6, NIM, Kerajaan di Pratama, Teknik Bangunan. Nah, dia sesuai waktunya, timestamp-nya. Terus kalau kita hapus, hapus, yakin atau menghapus, oke, dia akan berubah juga di timestamp-nya, di database maksudnya. Nah, yang Pramatio tadi hilang. Demikian eh, singkatnya demo dari demonstrasi dari hasil pekerjaan saya. Maka kita masuk ke data kode programnya. Di sini strukturnya itu ada front, terus back end-nya, terus ada database-nya di sini database. Nah, terus yang pertama itu kita tampilkan back end-nya dulu, tampilkan file PHP-nya. Hmm. Itu adalah jantung sistem kita. Jadi ada beberapa fungsi kritis yang harus saya jelaskan, beberapa fungsi penting. Itu pertama adalah koneksi. Ini menyesuaikan dengan nama dari database-nya. Jadi diganti aja sesuai dengan database yang ada, localhost, root. Kemudian di sini juga kita
ada fungsi bersih. Fungsi bersih ini tuh untuk membersihkan user, user untuk mencegah serangan SQL injection dan XSS. Demikian. Terus ini ada fungsi simpan, update, dan sebagainya itu untuk CRUD-nya. Ini ada insert into mahasiswa, values, kemudian update, kemudian ada read, result. Ini semua adalah fungsi CRUD-nya. Ini untuk hapus datanya, kalau minta dihapus. Kemudian ini untuk ambil data yang sudah diedit. Jadi tadi kayak misalnya kita ganti NIM, itu diambil NIM yang baru, menggantikan NIM yang lama. Jadi tergantikan. Select from master ID, selain code. Ini get action. Kemudian ini untuk penampilan datanya, ya ini tampilkan data sama lah sesuai dengan apa yang sudah kita input. Jadi result. Apakah result while ini untuk menunjukkan NIM, nama, jurusan, alamat, email. Ini ada button. Ya ini button edit data sama hapus data saja. Oke, terus ini ada bagian eh, ini UI. Nah, ini bagian pentingnya. Bagian penting dari salah satu bagian penting yang perlu kita buat adalah bagian front end-nya. Membuat aplikasi kita menjadi lebih dinamis dan tidak reload itu pakai Ajax atau JavaScript. Nah, di sini contohnya ada function tampilkan data. Jadi ngambil data dari server dan ditampilkan di label yang di bawah tadi, ini, label ini tanpa reload. Ya, jadi itu fungsinya. Terus ada juga dia ngirim data. Jadi dia kirim data dari server secara asinkronus gitu. Jadi dia mengambil datanya terus dikirim ke server, server langsung mengolah, kembalikan lagi gitu. Kemudian ada juga struktur SQL-nya. Kalau struktur SQL itu menurut belum saya buat, coba kita buka di sini aja. Untuk strukturnya itu di SQL-nya. Nah, ini untuk strukturnya itu ada mahasiswa, tabel mahasiswa buat ke table. Terus di sini ID-nya itu pakai auto increment, primary key, course. Kemudian ada juga name, varchar, kemudian nama juga varchar, jurusan varchar, alamat itu aku pakai teks, saya pakai teks karena bisa panjang, kemudian emailnya pakai varchar. Terus tanggal daftar itu pakai auto input timestamp. Jadi dia sesuai dengan waktu yang ada di laptop atau komputer atau device yang kita gunakan. Demikian. Nah, mungkin itu saja. Kemudian yang di bawah ini edit data, ini hapus data, simpan data, tampilkan data. Semua ini menggunakan Ajax supaya dia tidak ada reload-reload. Karena kalau reload-reload itu salah satu penghambat juga. Nih contohnya, penggunaan Ajax itu ada ini bisa berapa engine yang gmail.com. Nah, kalau kita nggak pakai Ajax itu kita harus nunggu dulu. Tapi kalau kita pakai Ajax, simpan, langsung muncul. Hapus, langsung hilang, edit, ganti jadi 10, update, langsung berubah. Jadi kita nggak perlu nunggu lagi. Itu salah satu keuntungan kita dalam menggunakan Ajax atau JavaScript. Ya mungkin demikian beberapa penjelasan singkat saya mengenai
mengenai sebuah program yang dimana berfungsi untuk manajemen data mahasiswa dalam rangka dengan tujuan untuk memenuhi tugas responsi saya. Saya Bro Matthew Manjin, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa.